Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam belajar statistik. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang ukuran-ukuran dalam statistik. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, atau tulis komen di bawah bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa pula bagikan ke yang lainnya bila video ini bermanfaat. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ukuran-ukuran dalam statistik. Dalam minggu yang lalu, kita sudah bahas bagaimana kita menyajikan suatu data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, sekarang untuk apa kita mengetahui ukuran-ukuran dalam statistik? Meskipun data yang telah kita susun ke dalam bentuk tabel maupun grafik, ternyata data yang kita sajikan itu belum dapat memberikan gambaran tentang variabel-variabel dalam penelitian kita secara ringkas. Gambaran ringkas tentang variabel penelitian ini menjadi sangat penting karena memungkinkan seorang peneliti dengan mudah dan cepat dapat membaca dan menggambarkan keadaan suatu variabel penelitian secara menyeluruh. Gambaran ringkas suatu variabel ini seringkali digunakan untuk membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, gambaran ringkas inilah yang kita dapatkan dalam ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran statistik yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini ada ukuran tendensi sentral yang di dalamnya akan kita bahas tentang rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus. Ini adalah salah satu cara gambaran ringkas suatu variabel dengan jalan menghitung di mana data-data itu memusat, di mana data-data itu cenderung mengumpul. Nah, ukuran tendensi sentral ini merupakan suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan memusatnya bilangan-bilangan atau data-data dalam suatu distribusi. Ukuran kecenderungan memusat ini juga dapat digunakan untuk merangkum data dan mendeskripsikan suatu kelompok variabel dengan cara mencari suatu angka yang dapat mewakili seluruh kelompok tersebut. Nah, dari ukuran tendensi sentral ini, kemudian kita akan berlanjut ke ukuran letak atau ukuran lokasi. Ukuran letak atau ukuran lokasi ini menggunakan dasar ukuran tendensi sentral yang kedua, yaitu nilai tengah atau median. Dari nilai tengah ini kita dapat meneruskan untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya, yaitu nanti ada persentil, kuartil, dan desil. Kenapa ini kita perlukan? Berdasarkan suatu norma tertentu, mungkin seorang peneliti dapat memisahkan individu menjadi bermacam-macam kategori sesuai dengan keperluannya. Misalnya membagi dua kategori, individu yang diterima dan individu yang ditolak. Maka ini masuk ke sini nilai tengah. Atau membagi menjadi 4 kategori. Misalnya kategori sangat baik, sedang, dan tidak baik. Maka peneliti dapat membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Oleh karena itu, maka kita akan mencari di mana data-data itu yang memisahkannya, sehingga disebut dengan nanti ukuran letak atau ukuran lokasi. Ukuran yang ketiga yang ingin kita bahas adalah tentang ukuran dispersi atau ukuran keragaman atau ukuran variabilitas.
Nanti ada range atau jarak, ada ragam atau varian, ada simpangan baku atau standar deviasi, dan ada rata-rata deviasi. Ukuran dispersi atau ukuran keragaman adalah sebuah ukuran tentang derajat penyebaran dari nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral tadi. Dua kelompok distribusi suatu data dapat memiliki suatu tendensi sentral yang sama, akan tetapi derajat penyebarannya bisa sangat jauh berbeda. Kita coba lihat nanti. Ukuran-ukuran itu adalah salah satunya tugas statistik untuk menjawab seorang peneliti. Untuk mencari suatu nilai di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu distribusi itu berada. Di mana nilai-nilai itu menyebar. Oleh karena itu, nilai atau titik yang menjadi pusat sesuatu distribusi itu akan nanti disebut dengan suatu tendensi pusat. Sekarang coba kita perbandingkan dua macam atau lebih distribusi dari suatu frekuensi dengan bentuk yang sama. Yang pertama, di sini ada perbedaan tendensi pusatnya. Kita lihat distribusi yang A dan distribusi yang B. Di sini perbedaan nilai dari posisi pusat tendensi frekuensi itu. Kalau kita lihat di sini penyebarannya sama. Jadi dua grafik ini menyebarnya sama, tapi pusat nilainya yang berbeda. Kalau kita lihat berarti di sini nilai pusat penyebaran dari distribusi A kurang dari nilai pusat penyebaran di distribusi B. Kemudian kita coba lihat yang kedua. Di sini kita lihat nilai pemusatnya sama antara distribusi A dan distribusi B. Di sini. Namun nilai penyebarannya yang berbeda. Di mana distribusi B nilai penyebarannya lebih luas dibandingkan dengan distribusi A. Artinya jarak data-data di distribusi B dengan nilai pemusatan itu lebih jauh dibandingkan dengan distribusi A. Kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini adalah perbedaan kecondongannya. Atau kemudian nanti akan kita sebut dengan makna kurva tidak simetris. Kita lihat pemusatannya di sini, tapi menyebar di sebelah kirinya itu lebih pendek dibandingkan dengan sebelah kanan. Artinya nilai-nilai yang kurang dari nilai pemusatan itu lebih kecil dibandingkan nilai-nilai yang lebih dari nilai pemusatan. Jadi artinya nilai-nilai yang lebih besar dari nilai pemusatan itu lebih banyak di sini. Lebih jauh jaraknya. Beda dengan yang distribusi B. Nah, ini harusnya adalah nilai pemusatan dari B. Kalau di sini nilai-nilai yang kurang dari nilai pemusatan, jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan yang lebih dari nilai pemusatan. Yang keempat, di sini ada perbedaan keruncingan atau puncaknya dari suatu distribusi, disebut dengan kurtosis. Kalau kita lihat dari dua distribusi ini memiliki nilai pemusatan yang sama di sini. Namun puncaknya, ketinggiannya ini berbeda. Kalau yang di B lebih rendah dibandingkan dengan yang A. Nah, inilah beberapa macam kita peroleh dari suatu penyebaran distribusi. Sehingga kita perlu belajar tentang ukuran-ukuran dalam statistik. Sekarang kita coba
bahas yang pertama, yaitu ukuran tendensi sentral. Yang pertama adalah rata-rata min. Jika data berasal dari suatu sampel, maka rata-rata atau min dapat dirumuskan menjadi dua bentuk begini. Yang ini untuk data tidak berkelompok, yang ini untuk data berkelompok. Ingat, ini untuk sampel maka akan disimbolkan dengan tanda X bar, rata-rata. Rata-rata itu bagaimana caranya? Dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Tapi kalau data kita berupa data berkelompok, datanya kita kelompokkan, misalnya antara 5 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya, maka kita dengan cara mencari nilai tengahnya. Jadi kalau nilai XI di sini adalah data aslinya, kalau XI di sini adalah nilai tengah kelas yang ke I. Dan F ini menunjukkan frekuensinya. Kenapa? Karena data berkelompok. Sehingga data itu ada frekuensinya berapa. Ataupun dengan cara bisa kita lihat XI ini data yang aslinya. Sebanyak berapa datanya itu kita kalikan dengan frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah frekuensi itu. Kemudian jika data merupakan data populasi, maka yang membedakan apa di situ? Yang membedakan hanya simbolnya. Kalau pada sampel kita simbolkan dengan tanda X bar, kemudian kalau pada populasi kita simbolkan dengan tanda ini, simbol mu. Cara menghitungnya sama, yang membedakan tadi data berasal dari sampel, yang ini data merupakan populasi. Yang kedua, ukuran pemusatan median. Median ini merupakan suatu nilai yang terletak di tengah-tengah sekelompok data setelah data tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Suatu nilai yang membagi sekelompok data dengan jumlah yang sama besar. Yang ketiga, untuk data ganjil, median merupakan nilai yang terletak di tengah sekumpulan data yang bisa kita lihat dengan cara mencari N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk data genap, median merupakan rata-rata nilai yang terletak pada urutan ke N per 2 dan N plus 1 per 2. Jika datanya berkelompok, maka median itu dapat kita cari dengan rumus seperti ini. Median sama dengan LB. LB ini tepi bawah kelas median. Ditambah dengan banyaknya data dibagi 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Jadi banyaknya frekuensi yang di bawah kelas median kita tambahkan. Dibagi dengan frekuensi pada kelas median tadi, dikalikan dengan interval kelasnya. Yang ketiga, modus. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul yang paling banyak. Jika data memiliki dua modus, biasa disebut dengan bimodal, artinya sekumpulan data itu modusnya tidak hanya satu, bisa ada dua. Maka kita sebut dengan bimodal. Kalau modusnya itu lebih dari dua, maka disebut dengan multimodal. Bagaimana cara menghitung modusnya? Jika data berkelompok, maka kita bisa menghitung dengan cara hampir mirip dengan menghitung nilai tengah, yaitu dengan menggunakan tepi bawah kelasnya. Kalau tadi pada median menggunakan tepi bawah kelas median, di sini menggunakan tepi bawah kelas modus. Yang artinya kita pilih di kelompok data itu
memiliki frekuensi yang paling besar di mana, maka itu kita gunakan sebagai kelas modus. Kita tambah dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian ada frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya, yaitu FB, dikalikan dengan interval kelasnya. Kita akan nanti lihat contoh-contohnya bagaimana. Nah, seperti ini. Misalnya ada suatu data sampel dengan skor TOEFL di suatu universitas Y yang ada 70 mahasiswa seperti ini. Data ini sudah diurutkan dari yang kecil ke yang paling besar. Mulai dari 425 sudah diurutkan dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah sampai 615. Bagaimana rata-ratanya? Rata-ratanya karena tadi berupa data sampel, maka menggunakan tanda X bar, yaitu dengan cara kita jumlahkan seluruh data tadi. Kita peroleh 34.356 dibagi dengan banyaknya data 70. Maka kita peroleh rata-ratanya 490,80. Sekarang bagaimana cara mencari mediannya? Sama, karena tadi banyaknya data adalah genap 70, maka mediannya merupakan rata-rata nilai ke-35 dan ke-36. Jadi data tadi sudah diurutkan. Data yang ke-35 itu nilainya 475, dan data yang ke-36 setelah diurutkan itu nilainya 475 juga. Kita bagi 2, sehingga kita peroleh nilai tengahnya atau median 475. Bagaimana modusnya sekarang? Nah, modusnya kita tinggal mencari paling banyak nilai TOEFL tadi yang muncul nilai berapa. Nah, dari sini nilai yang paling banyak berapa? Oh, ternyata nilai yang paling banyak adalah 450. Muncul sebanyak 7 kali. Maka 450 itulah modusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau data berupa data berkelompok? Coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh berikut ini adalah biaya masuk sekolah dalam bentuk dolar lah. Nah, di sini ada biaya sekolah antara 50 sampai 59. Ada sebanyak 2. Antara 60 sampai 69 ada 13. Ada 70 sampai 79 ada 16. 80 sampai 89 7. 90 sampai 99 juga 7, dan berikutnya. Nah, dari sini kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah ini berarti dengan cara bagaimana? Ya, kita tambahkan 50 tambah 59 bagi 2, maka nilai tengahnya adalah 54,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 2. Pada baris yang kedua nilai frekuensi kumulatif 15. Dari mana? Karena 13 tambah 2. Sampai berikutnya di sini jumlahnya 50. Nah, 50 karena kita tambahkan yang di atasnya ini, kita tambahkan 45 ditambah dengan yang pada kelas ini 5. Kalau di sini batas bawahnya berapa? Batas bawah itu dengan mencari ini. Nilai terkecil ini dikurangi 0,5 menjadi 49,5. Sampai pada nilai batas bawah ini berarti 100 dikurangi 0,5 jadi 99,5. Setelah itu pada tabel ini, pada kolom terakhir ini kita coba kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. 2 dikalikan 54,5 kita dapatkan 109,0 sampai dan seterusnya kita peroleh 522,5. Kalau ini kita totalkan menjadi 3.915. Nah, dari tabel perhitungan distribusi ini, maka kita akan bisa mencari nilai
rata-ratanya, nilai tengahnya, maupun modusnya dengan menggunakan rumus data berkelompok. Nah ini, kita kelompokkan datanya. Antara 50 sampai 59 sebanyak 2. 100 sampai 109 sebanyak 5, dan seterusnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, tadi rumusnya yang di atas tadi sudah kita bahas. Maka X bar rata-rata adalah tadi dengan menjumlahkan frekuensi dengan nilai tengahnya. Tadi nilai tengahnya adalah 3915 dibagi banyak data 50. Maka 3915 dibagi 50 sama dengan 78,3. Kemudian nilai tengah dengan cara bagaimana? Kita lihat nilai tengahnya kita menggunakan 69,5. Kenapa 69,5? Yang di situ nilai tengahnya karena datanya sebanyak 25, maka kita ambil yang ke data 25. Nah, kita ambil data yang ke 25 itu letaknya di mana? Nah, kan di sini. Maka dengan menggunakan batas bawahnya 69,5 ditambah dengan banyaknya data 50 dibagi 2 dikurangi 15 dibagi 16 dikali 10 sama dengan 75,75. Modusnya juga begitu. Kita lihat dari tabel ini yang paling sering muncul ini di mana? 16. Tapi apakah kemudian modusnya adalah 70 sampai 79? Bukan. Maka kita dengan cara mencari dengan rumus ini tadi. Ini tepi bawah kelas modus ditambah dengan 3 padanya pada modus, dan ini 3 ditambah 9 kita oleh dari sini. Nah, kita kurangkan ini ada ya. Kemudian kita kalikan dengan 10 kita beroleh 72. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita menentukan ukuran-ukuran pemusatan, baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, sekarang bagaimana? Kapan kita menggunakan rata-rata? Kapan kita menggunakan modus? Kapan kita menggunakan median? Kita lihat kelebihan dan kekurangan dari nilai-nilai ukuran pemusatan tadi. Rata-rata. Kelebihannya adalah melibatkan seluruh observasi yang ada, melibatkan seluruh data yang ada. Sehingga tidak peka dengan adanya penambahan data. Jadi kalau kita tambah data baru, ini sehingga tidak peka. Contohnya seperti ini. Data yang pertama ada 3, 4, 5, 9, 11. Maka rata-ratanya 6,4. Kalau kita tambah data baru, atau di sini ada 10, maka rata-ratanya menjadi 7. Nah ini, tapi seluruh data ini kita gunakan. Seluruh data ini kita pakai. Namun di saat kita menambahkan satu data, maka di sini akan sudah sangat jauh berbeda. Kekurangannya sangat peka dengan adanya nilai ekstrim. Jadi sangat kelihatan bagaimana kalau ada nilai ekstrim pada suatu data tersebut. Perhatikan contoh data ini. Data ini data ke 1 sampai ke 4 ini sama. Yang membedakan antara dua kelompok data ini adalah data ke 11 dan data yang ke 30. Data yang ke 5 dan data yang ke 5 di kelompok 2 ini. Di sini 11, di sini 30. Ini nilai yang ekstrim. Artinya di luar jangkauan ini. Ini kan nilainya sangat, selisihnya sangat kecil. Tapi di sini ketika di data ke 5 sangat jauh, maka inilah disebut dengan nilai ekstrim, outlier. Maka kalau ada tandaan data yang seperti ini, maka sangat jauh sekali berbeda nilai rata-ratanya. Ini 6,4, di sini 10,2. Sehingga kalau kita menggunakan rata-rata dan kemudian katakan ada satu anak yang sangat pintar sekali dan yang satu anak adalah kemampuannya adalah rendah, maka itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap nilai rata-rata.
Maka bisa jadi kita tidak usah menggunakan nilai rata-rata untuk menentukan bagaimana data itu. Yang kedua, median. Kelebihannya adalah tidak peka terhadap adanya nilai ekstrim. Jadi walaupun ada nilai ekstrim seperti contoh ini tadi, nilai mediannya tetap sama, yaitu 5. Nilai tengahnya tetap 5. Berbeda di saat kita menggunakan rata-rata, maka akan sangat jauh berbeda. Kekurangannya sangat peka dengan adanya penambahan data. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh banyak data. Semakin datanya itu kita tambahkan, maka juga akan berbeda. Contohnya jika ada satu observasi baru masuk ke dalam kelompok 1, katakan begitu, bisa jadi mediannya akan berubah. Modus sekarang, kelebihannya apa? Tidak peka terhadap adanya nilai ekstrim. Perhatikan ini, 3, 3, 4, 7, 8, 9. Walaupun ada nilai ekstrim di sini 35, tapi nilai modusnya juga tetap sama, karena yang paling sering muncul adalah 3. Kekurangannya adalah peka terhadap penambahan jumlah data. Jadi kalau datanya kita tambahkan, maka modusnya berubah. Yang tadi data modus yang pertama adalah 3, tapi karena dia ada tambahan data, maka modusnya berubah menjadi 7. Oleh karena itu, perhatikan kapan kita menggunakan ukuran-ukuran pemusatan, median, ataukah modus, ataukah kita kapan menggunakan rata-rata.